Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku semua, pagi-pagi saya kedatangan tamu besar ini. Orangnya juga besar. Setiap saya ketemu Mas Samsudin ini pasti saya orangnya besar, lincah larinya kan gitu. Alhamdulillah pagi-pagi sebelum subuh Mas Samsudin sudah berada di rumah saya dari Jakarta, mampir. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan sedikit bertanya sama ini sang pengacara hebat ini. ini kan lagi viral, Mas Samsudin. Lagi viral masalah PK-nya dikabulkan. Kemudian saat sekarang ini saya dengar-dengar apa itu yang SP3 itu? Ya, terima kasih Mas Yai Beling yang mungkin Allah berikan ridha hari ini kita bisa silaturahmi, ya mungkin menjawab janji saya untuk silaturahmi. Ya, sambil ngopi kan kita ya. Sambil ngopi. Ya, pada intinya memang mungkin telah viral mungkin kemarin informasi dari Humas juga sudah menyampaikan bahwa adanya SP3 berkenaan adanya aduan dan laporan, ya, seseorang melaporkan penyelenggaraan kejuaraan dunia PSHT yang menurutnya itu melanggar pidana merek. Dan alhamdulillah penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa dengan meminta klarifikasi oleh pihak-pihak yang terkait, baik mungkin terlapor atau mungkin saksi-saksi, dan alhamdulillah hasilnya cukup membahagiakan buat kita semuanya. Begitu juga dikuatkan dengan keterangan ahli pidana, ahli merek dari Kumham, tidak terpenuhi unsurnya, ya tidak terpenuhi unsurnya peristiwa hukum atau peristiwa dari tindak pidana itu tidak bisa dibuktikan. Artinya tidak bisa dilanjutkan gitu ya? Tidak bisa. Itu kan sudah ada tim ahlinya yang didatangkan dan tentang haki, tentang apa begitu ya? Iya, jadi penyidik ini apalagi sekelas Polda Metro Jaya, sekelas Polda itu kehati-hatian memeriksa, kehati-hatian meminta pihak-pihak, tentunya ya sebagai disiplin ilmunya, yaitu yang mengundang untuk diklarifikasi. Begitu juga minta pertimbangan oleh para ahli. Ahli itu kan mayoritas dari akademisi, juga yang berkenaan dengan merek itu pun juga berkenaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Saya kira beliau-beliau yang memang sudah sebagai kapasitasnya memberikan keterangan gitu, patut tidaknya katakanlah aduan ini dapat diterima atau tidak. Saya kira seperti itu. Berarti dari tim akademisi tentang hukumnya, kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, semuanya kalau saya lihat tentang 41 ini kalau nggak salah itu atas nama pribadi ya? Iya, untuk saat ini memang pribadi, tapi kan sebagai penyidik juga telah mengklarifikasi dan menganalisa, dan kita juga memberikan informasi lah bahwa historikal dari sisi hak merek kelas 41 lah asal usulnya adalah dari organisasi yang mana didaftarkan oleh Kang Mas almarhum Tarmaji Budiarsono, dan yang memberikan kuasa kepada Mas Narno, yang kebetulan Mas Narno juga pada waktu itu juga dimintain klarifikasi dan ditunjukkan bukti asli-aslinya bahwasanya benar yang mengurus itu Mas Narno. Artinya kan kalau saya melihat dokumen itu Mas Maji itu mendaftarkan itu dari tahun 2006 ya kalau nggak salah. 2006. Nah, kok sekarang muncul yang 2017 kemudian ada paralel itu kemudian muncul itu 2022 ini ya? Iya, intinya kami sendiri bukan 2022 ya, bukan ya? Bukan. Yang pribadi itu 2017 ya. 2017 yang berpindah menjadi personal perseorangan atau pribadi Kang Mas Isbiantoro. Nah, bagi saya secara pribadi sebagai orang hukum,
patut menganalisa bahwa gitu historical jelas bahwa kelas merek 41 itu kan memang didaftarkan untuk organisasi. Maka saya juga ada apa kok bisa sampai terjadi berpindah menjadi hak kepemilikan menjadi perseorangan. Nah, ini kan juga kalau kita kaji-kaji ya cukup dalam Mas. Sebenarnya ada dugaan-dugaan lain lah mungkin, tapi saya nggak membahas itu. Tapi pada prinsipnya adalah kita membuat sejuk saja di arus bawah di bagaimana organisasi PSHT ini cepat adem gitu, sebagaimana memang platform kita yaitu adalah persaudaraan. Saya kira seperti itu. Ya, alhamdulillah. Jadi kan intinya kan saat sekarang ini terjadi melaporkan tentang 41, dia bawa kemana-mana, melaporkan pelanggaran ini, dan terbukti semuanya hampir tidak terbukti melanggar undang-undang, melanggar hukum pidana gitu. Jadi berkenaan dengan undang-undang pelanggaran undang-undang pidana merek, yaitu mungkin berkenaan dengan pasal 100 ayat 1 ayat 2 itu kan memang sulit untuk dibuktikan gitu. Yang mana PSHT ini kan kita melatih itu mengabdi, dan melatih pun juga tidak dibayar kan begitu. Jadi bersifat sosial. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan semata-mata kan untuk membesarkan memang semua PSHT, sosial, membesarkan organisasi. Betul. Jadi di mana apa kerugiannya, karena memang berkenaan dengan pidana merek itu fokus pada orang yang memiliki dan mengalami kerugian. Gitu. Kerugiannya di mana gitu. Misalkan Mas Isbiantoro, mohon maaf nih, apa yang dirugikan? Nggak ada yang dirugikan. Orang awalnya memang milik organisasi. Jadi itulah yang mungkin harus diberikan penjelasan. Jangan mentang-mentang katakanlah kita punya 41 gitu. Terus kalau sudah mentang-mentang punya 41 terus mau apa kan gitu. Apa mau semena-mena langsung justru dimiliki pribadi. Ini seorang pribadi boleh mengizinkan kepada orang yang bukan PSHT kalau begitu. Iya kan? Kalau bisa jadi kan seperti itu, bisa jadi terjadi gitu. Makanya sepatutnya memang kalau menurut saya sudahlah kita kembalikan kepada fungsi dan aslinya. Kalau memang aslinya milik organisasi ya sudah disampaikan, diberikan untuk organisasi. Kalau kita nggak perlulah lagi katakan gugatan. Saya kira tidak perlu. Saya kira karena memang itu kita ini kan ya kembali lagi. Gugat nggak selesai. Iya, kita ini kan katakanlah persaudaraan katanya. Tapi kenapa gitu loh? Kenapa harus dengan cara-cara yang harus dengan cukup panjang gitu loh? Memang cukup panjang karena begini ya. Seandainya seorang jiwa pendekar bisa mempunyai sifat legowo, artinya ketika habis Parloh 2016 yang sudah disahkan, disetujui sudah semua, karena saya juga peserta loh ya. Peserta Parloh, masih ada kartu namanya, saya masih ada kartu. Nah, harusnya itu legowo dulu sampai 5 tahun berikutnya. Nah, sampai 5 tahun berikutnya kita mengadakan Parloh lagi, kemudian majelis luhur untuk memilih ketua umum lagi. Kan nggak ada terjadi masalah. Makanya kan di situ di dalam ADART sudah jelas bahwa kegiatan Parloh hanya 5 tahun sekali. Makanya hakim Mahkamah Agung menilai bahwasanya adanya putusan 17/12 itu sudah tepat sekali. Tepat sekali atas produk-produk dari Parloh itu sendiri. Makanya saya berpikir juga bahwa hak merek, hak kekayaan intelektual semua sudah masuk dalam agenda pembahasan dari sisi Parloh itu sendiri. Apa yang tertuang, nah tiba-tiba 2016 sudah masuk dalam pembahasan Parloh, namun 2017 ada berpindah tangan. Ini kan jadi Parloh ya hitungannya berpindah tangan, hanya merek katakanlah hal seperti itu kan juga membahayakan. Nah, makanya patut sekali kita apresiasi saya kira oleh Polda Metro Jaya, penyidik khususnya yang ternyata memeriksa perkara tersebut dengan unsur kehati-hatiannya, jeli, dan mampu
menyajikan hasil putusan yang bisa kita nikmatin bersama ini. Ya. Secara pribadi saya sebagai kuasa hukum pelapor dan anggota biro hukum, ayo kita bersama-sama kita wujudkan organisasi PSHT ini sesuai dengan rule arah dari sisi apa yang telah diamanatkan para leluhur kita. Ya. Saya kira seperti Ya. itu. Yang jelas kalau saya menyimpulkan, satu, tentang ajaran juga melanggar, ya kan? Ajaran di dalam PSHT tentang legowonya, kemudian tidak melaksanakan sudah kesepakatan, kemudian membuat sendiri, dan sekarang sampai terjadi tentang lapor melapor, dan semuanya sudah terjadi, dan ternyata sampai ke dalam organisasi pun sudah yang diakui negara adalah P16, kan sudah kasasi kan? Iya. Yang sudah kasasi Iya. itu. Ya, berkenaan putusan PK yaitu Hakim Mahkamah Agung Tun, yang mana dalam PK tersebut mengabulkan gugatan pemohon yaitu Kang Mas Taufik, itu adalah tepat sekali. Tentunya adanya novum yang menguatkan, begitu juga ada pertimbangan-pertimbangan hakim. Nah, maka saya berpesan sekali, jangan sampai terjadi lagi lah yang di NTT ada yang saat ini ditahan. Kenapa? Perbuatan tindak pidananya. Di Lampung ditahan. Kenapa? Perbuatan pidananya. Kita sebenarnya tidak pernah ngotot harus begini, tapi kapan gitu saudara-saudara kita itu kalau tidak diberikan pembelajaran, informasi yang fakta ini kan terkadang tidak percaya. Di samping itu kalau memperjuangkan kebenaran, kenapa harus melanggar undang-undang pidana sampai melanggar undang-undang gitu, termasuk penganiayaan, termasuk penyerbuan, termasuk macam-macam lah. Nah, kalau berpadokan kepada selalu digemborkan masalah rombongan mantan lah itu kadang-kadang juga sangat lucu sekali, karena memang datang ke sana semuanya dikunci dan sebagainya dari dalam. Bagaimana kan kita nggak diceritakan itu semua, biarkan mereka membuat doktrin seperti itu. Maksud saya gini lah, sudahlah tutup masa lalu, tutup plus artinya lalu, kita kembali kepada kejadian yang kemarin sudah kita tutup gitu. Plus minus itu lumrah manusiawi. Saya kira kan seperti mohon maaf, karena saya sendiri bergabung inten di biro hukum ini baru. Namun bukan berarti saya itu sebagai biro hukum tidak melihat gitu. Saya sendiri kan sebagai warga PSHT tahun 99 saya disahkan di Bogor, dan tahun 94 saya juga udah ikut latihan di Nganjuk gitu. Intinya apa gitu, kita mensikapi. Jadi kalau kita berpikir yang kemarin diungkap terus ya harapan kami para tokoh-tokoh inilah senior udahlah lupakan yang kemarin, ayo kita maju bersama menuju prestasi ke depan dan PSHT ke depan. Dan alhamdulillah kemarin ya dari PSHT bisa mewakili tiga peserta yang ke ini ke SEA Games Vietnam gitu. Ini kan juga apresiasi. Paling tidak kan begini, hukum sudah dibuktikan dan sudah tahu apa yang menjadi keputusan hukum. Kalau seperti itu seharusnya sebagai warga negara Republik Indonesia, bahkan ketika mereka mendapatkan BH kemarin, dia kan juga menyerukan untuk taat hukum. Nah, ini saat sekarang kita sebenarnya menyerukan juga kepada taat hukum negara. Apa yang sudah diputuskan negara, apa yang sudah kita dapatkan, ayo kita taatin hukum negara ini. Mari kita bersatu kembali, jangan sampai saling caci, saling fitnah, saling membuli. Karena kalau kita kembali seperti itu lagi, kapan kita ini akan menjadi baik? Berkenaan dengan badan hukum yang terbit atas nama Mas Murjoko. Nah, ini juga kalau menurut saya tidak menghargai putusan kalau menurut saya. Karena apa? Putusan kasasi beliau menang. Yang semestinya kan juga dia mempertahankan yaitu badan hukum yang digugat. Yaitu badan hukumnya Mas Taufik kan. Gitu. Betul. Ini kan seperti, tapi justru malah berubah dalam artian menerbitkan yang baru. Nah, itu kan juga bahwa sudah ada produk terdahulu yaitu perkara putusan 619 bahwa adanya 14 badan hukum yang sudah dicabut oleh Kementerian Hukum dan Ham. Karena apa?
menyerupai semua. organisasi Ya, PSHT menyerupai. dan mengganggu gitu Ya, atas ya. adanya operasional ke depan dan berkenaan dengan PSHT sendiri. Nah sekarang ada lagi, nah sekarang tuh ayolah kita mawas diri, boleh pintar, kita harus cerdas, harus kita profesional, tapi kita juga harus mempunyai keimanan yang kuat. Tanpa itu kesemuanya saya kira tidak bisa sejalan. Saya kira harus berimbang, saya kira seperti itu. Ya, alhamdulillah. Itu rupanya kita sudah jelas dijelaskan oleh hukum kita. Mas Samsudin itu coba lihat aja. Tahu-tahu sudah di Jawa Timur, tahu-tahu besok sudah di Bekasi lagi. Sekarang hari ini sudah di sini. Ini kok heran. Staminanya apa nih sampean ini? Kok bisa sampai seperti ini, bisa ke sana kemari ke sana mari? Ya intinya kita iman kali ya. Intinya bismillah, banyakin sholawat, Ya, kan alhamdulillah. begitu Mas ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya karena memang mohon maaf ya namanya dunia kita seperti ini ya, kita hanya minta pertolongan kepada Allah, diberikan kesehatan dan keselamatan. Saya kira cukup. Amin, amin. Alhamdulillah, saudaraku semua, cukup jelas penjelasan dari Biro Hukum kita yang pagi-pagi ini matahari belum keluar sudah berada di kediaman Kiai Beling. Jadi siapa saja kan terbuka kan. Tadi masuk ke rumah saya juga nggak sulit kan di pos satpam ya? Nggak sulit, insya Allah nggak sulit. Jadi mencari Kiai Beling itu sangat mudah sekali. Gitu. Terima kasih untuk saudaraku semua. Kami berdua mengucapkan selamat berjuang di dalam persaudaraan Setiahati Teratai ini dan selalu memegang ajaran. Salam Assalamualaikum persaudaraan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.